Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Nurrohyuni dari kelas MPIA dengan nomor induk mahasiswa 210 106 110022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari inovasi pendidikan, yaitu faktor yang menghambat inovasi pendidikan. Sebelumnya, faktor-faktor yang menghambat inovasi pendidikan itu ada 6, yaitu 1. Perkiraan yang tidak tepat mengenai inovasi atau kurang tepatnya perencanaan. Yang kedua yaitu konflik dan motivasi terjadinya masalah-masalah pribadi. Yang ketiga, lemahnya berbagai faktor penunjang inovasi. Yang keempat, keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. Yang kelima, penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. Dan yang terakhir yaitu kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Nah, apabila disimpulkan, ada beberapa hal yang mengapa inovasi sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah. Yang pertama, sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam perencanaan, penciptaan, dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut. Sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain, yang mana tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah yang berkaitan. Kemudian yang kedua yaitu guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat ini karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin dirubah. Di samping itu, sistem yang mereka miliki dianggap memberikan rasa aman atau kepuasan serta sudah baik sesuai dengan pikiran mereka. Dan yang ketiga yaitu inovasi baru yang dibuat oleh orang lain terutama dari pusat belum sepenuhnya itu melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh para guru dan siswa. Kemudian yang keempat, inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala sesuatunya itu ditentukan oleh para pencipta. Si pencipta inovasi dari pusat gitu. Nah, kemudian inovasi ini bisa terhenti kalau proyek itu selesai atau jika finansial sudah tidak ada lagi seperti itu. Dengan demikian pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk merubahnya. Dan yang terakhir yaitu kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru untuk melaksanakan keinginan pusat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan dan dari situasi sekolah tersebut. Untuk upaya menghindari penolakan-penolakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu memunculkanlah faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi suatu pendidikan. Yang pertama yaitu guru. Guru merupakan guru merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru adalah stakeholder yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kepiawaian dan kewibawaan seorang guru sangat menentukan keberlangsungan proses belajar mengajar, dan guru harus pandai membawa siswa kepada tujuan yang hendak dicapai. Begitu pula dalam pembaruan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi terhadap inovasi, guru memainkan peran yang sangat besar, yaitu peran yang sangat besar untuk keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibat guru, maka sangat mungkin guru akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Hal ini telah diuraikan sebelumnya dari sebelumnya penolakan guru yang saya jelaskan tadi, karena mereka menganggap inovasi yang tidak melibatkan mereka adalah bukan milik mereka. Jadi mereka menganggap itu bukan ciptaan saya juga. Jadi mereka menganggap itu bukan kepemilikan saya. Jadinya mereka tidak memiliki rasa untuk tidak harus menjalankan inovasi tersebut, seperti itu. Dengan demikian dalam suatu inovasi pendidikan, guru memiliki peran utama dan pertama untuk terlibat karena memiliki peran yang luas di dunia pendidikan. Yang kedua yaitu siswa atau peserta didik. Nah, itu sebagai objek sekaligus subjek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa berperan sebagai peran yang dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan
Inteligensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dari dalam diri tanpa ada paksaan. Hal ini dapat terjadi apabila siswa dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan. Walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari inovasi, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan dengan konsekuensi. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah penting karena siswa bisa berperan sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran, petunjuk, dan bahkan sebagai guru untuk sesama. Oleh karena itu, siswa perlu diajak atau dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, melainkan mengurangi penolakan terhadap inovasi. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Untuk itu, kurikulum dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa sejalannya inovasi pendidikan dengan kurikulum, maka inovasi tersebut tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, dalam pembaruan pendidikan, inovasi hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau kurikulum diikuti dengan inovasi. Sehingga kedua hal tersebut berjalan secara beriring. Yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan indikator yang tidak dapat diabaikan dalam keberlangsungan proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja sarana dan prasarana merupakan hal yang ikut mempengaruhi keberlangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, maka pelaksanaan inovasi pendidikan tidak dapat berjalan dengan optimal. Dan yang terakhir yaitu lingkup sosial masyarakat. Dalam penerapan inovasi pendidikan terhadap hal yang secara tidak langsung terlibat dalam perubahan, peran tersebut ada pada lingkungan masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja akan terlibat dalam pendidikan. Sebab pada dasarnya apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat yang dimana peserta didik itu berada. Tanpa melibatkan masyarakat sekitar, inovasi pendidikan tentu akan terganggu. Bahkan akan ditolak apabila masyarakat tidak diberitahu atau tidak dilibatkan dalam suatu inovasi pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.